Ceritanya dimulai ketika Hikaru melihat cahaya super terang keluar dari sebuah gedung. Alarm gedung langsung berbunyi keras, dan para penjaga kaget banget karena ada sesuatu yang sangat penting dicuri. Si pencurinya adalah Aki, dan dia kabur dengan gerakan lincah banget. Di atap gedung, sekelompok penjaga mencoba menghentikannya, tapi Aki itu host Mecha Ude, jadi dia langsung mengeluarkan senjatanya. Aki mulai menghajar para penjaga, tapi mereka sudah siap dengan senjata anti Mecha Ude. Akhirnya, Aki tertangkap, dan ada host lain yang siap merebut kembali kubus yang dia curi. Mecha Ude milik Aki ngomong, protes karena merasa jenisnya diperlakukan gak adil. Tapi cowok berambut biru yang ada di situ gak peduli sama sekali, karena dia pikir Mecha Ude itu cuma alat yang bisa dipakai manusia. Cowok itu ngambil lagi kubusnya dan mulai ngejek Aki. Tapi ternyata Aki punya trik rahasia. Dia berhasil lolos. Dan pertarungan epik pun dimulai. Si cowok minta Aki ditangkap lagi, tapi Aki terlalu gesit. Akhirnya, Aki berhasil melepaskan kubus itu, tapi wadahnya rusak, dan kekuatan besar langsung meledak dari dalamnya. Ini adalah cahaya yang Hikaru lihat, dan dia merasa ada yang aneh ketika dia mendengar suara yang meminta tolong. Besoknya, Hikaru pergi ke sekolah, dan masih kepikiran soal yang dia lihat. Di kereta, tiba-tiba Hikaru panik dan mencoba lari pulang, tapi teman-temannya muncul menyapa. Sementara itu, Aki dimarahi karena membuat kekacauan besar. Dia dibilang kalau kubus itu seharusnya masih ada di dekat situ, dan Aki berjanji nggak akan bikin kesalahan lagi. Hikaru cerita ke teman-temannya soal suara yang dia dengar dan cahaya terang yang dia lihat malam sebelumnya. Setelah dia lihat lebih dekat, gedung itu meledak. Hikaru sempat merekam videonya, tapi anehnya, di rekamannya nggak ada apa-apa. Hikaru juga melihat sesuatu yang terang jatuh di dekat situ, tapi itu juga nggak muncul di videonya. Teman-temannya nggak percaya ketika Hikaru bilang kalau suara itu minta tolong. Dan mereka malah ngejek Hikaru karena percaya sama hal-hal kayak hantu. Tapi Hikaru terkejut ketika dia dengar suara itu lagi. Tanpa pikir panjang, dia langsung lari menuju suara itu. Tapi dia diberitahu kalau dia sudah terlalu dekat dengan area terlarang. Ada polisi keren yang nyuruh dia pulang, tapi cuma ninggalin dia di situ. Hikaru mendengar lagi suara yang minta tolong. Entah kenapa, Hikaru terdorong untuk lari masuk ke area terlarang itu, dan dia mulai panik mencari sumber suara tersebut. Akhirnya, dia menemukan sebuah kubus bercahaya, dan ternyata suara minta tolong itu berasal dari kubus itu. Hikaru kaget banget, tapi dia tetap memutuskan untuk menyentuh kubus itu. Ajaibnya, kubus itu langsung terbang ke langit, bikin Hikaru kaget. Kubus itu kemudian jatuh dan hampir menimpa Hikaru, tapi nggak kena. Dari kubus itu keluar kekuatan besar banget, cahayanya super terang, sampai-sampai Aki yang lagi di dekat situ juga terkejut melihatnya. Tiba-tiba dari punggung Hikaru muncul lengan raksasa. Lengan itu bersorak gembira karena akhirnya bisa diselamatkan. Anehnya, Hikaru nggak bisa merasakan lengan raksasa itu di tubuhnya, dan dia masih sibuk mencari dari mana suara tadi berasal. Ternyata suara itu dari lengan raksasa tersebut. Lengan itu dengan santai berterima kasih pada Hikaru karena sudah menyelamatkannya, dan nanya nama Hikaru. Hikaru mulai kehilangan akal karena dia sama sekali nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Tapi, lengan itu tiba-tiba ingat untuk tetap sopan dan berusaha memperkenalkan dirinya dulu. Sayangnya, lengan itu lupa apa namanya, dan Hikaru malah panik mencoba menjauh darinya. Hikaru nggak bisa ngelepasin lengan itu, dan dia baru sadar kalau lengan tersebut ternyata nempel di hoodie-nya. Sebelum dia bisa dapat penjelasan lebih lanjut, tiba-tiba ada drone yang menemukannya dan bilang kalau targetnya sudah ketemu. Hikaru pikir itu cuma drone pengantar barang. Jadi dia cuek dan tetap sibuk mencoba melepaskan lengan itu. Sayangnya, drone itu ternyata senjata pemusnah massal, jadi Hikaru langsung kabur demi nyawanya. Hikaru bilang ke lengan itu buat pergi aja dan ikut sama temannya si drone, tapi lengan itu bilang kalau sekarang Hikaru adalah satu-satunya temannya. Hikaru jatuh terjerembab karena lengan itu malah menarik celananya. Tapi untungnya Hikaru bisa pakai lengan itu buat mencegah drone membelah tubuhnya jadi dua. Lengan itu ingetin kalau mereka nggak punya waktu buat ketawa. Dan tiba-tiba kelihatan ada lebih banyak drone mirip Terminator yang muncul. Lengan itu bilang nggak usah takut karena yang perlu mereka lakukan cuma kerjasama buat kabur dari situ. Di tempat lain ada sekelompok orang yang dikasih tahu kalau lengan pemicu sudah ditemukan.
Salah satu cowok terlihat senang banget mengetahui kalau lengan itu sudah kembali. Semua orang marah besar begitu mendengar bahwa lengan pemicu itu sudah kontak dengan seorang manusia yang gak dikenal. Mereka belum yakin, tapi mereka pikir anak ini cuma warga sipil biasa. Presiden dari kelompok itu pergi dan menyerahkan situasi ini ke Kolonel Sanders. Kolonel Sanders langsung memerintahkan untuk membuat perimeter di sekitar area tersebut. Prioritas utamanya adalah menangkap lengan pemicu, dan dia nggak peduli apa yang akan terjadi pada anak itu. Hikaru berhasil bersembunyi sebentar, dan lengan itu memuji Hikaru karena larinya cepat. Hikaru yang masih bingung menuntut penjelasan tentang siapa atau apa lengan itu sebenarnya. Tapi lengan tersebut bahkan nggak ingat namanya sendiri. Satu-satunya yang dia tahu adalah bahwa Hikaru adalah orang yang baik. Lengan itu menjelaskan kalau tanpa sesuatu yang disebut arbitrium, dia nggak bisa bergerak sesuka hati. Hikaru bingung apa itu arbitrium, tapi lengan itu mulai bertingkah aneh lagi dan malah tanya nama Hikaru. Hikaru nggak memperkenalkan dirinya dan malah bilang kalau lengan itu sepertinya bisa bekerja cukup baik untuk kabur sendiri. Lengan itu bilang kalau mereka masih dalam bahaya dan lagi-lagi nanya nama Hikaru karena dia khawatir dengan keselamatan Hikaru. Hikaru malah menyalahkan lengan itu atas semua kekacauan yang terjadi dan bilang kalau dia bakal lebih aman kalau bisa menjauh darinya. Tapi semakin jauh Hikaru pergi, lengan itu terlihat semakin kesakitan, sampai-sampai lengan itu memohon agar Hikaru nggak meninggalkannya sendirian. Hikaru akhirnya lari balik untuk membantu lengan itu, tapi lengan itu cepat pulih, jadi Hikaru pergi lagi. Mereka terus bolak-balik begini beberapa kali. Sampai akhirnya jelas kalau Hikaru harus tetap dekat, atau lengan itu akan kehilangan energinya. Nggak ada pilihan lain. Hikaru dengan terpaksa pakai lagi hoodie-nya yang ada lengan itu nempel di situ. Tepat saat itu juga, drone-drone tadi kembali menemukan mereka. Tapi kali ini Hikaru langsung menuntut supaya lengan itu berguna. Lengan itu langsung nurut dan menyeret Hikaru kabur dari situ. Di atas, si cowok berambut biru mengamati situasi dan memutuskan kalau drone-drone itu cukup untuk mengurus warga sipil karena dia harus fokus ke Aki yang ada di dekat situ. Aki yang ada di bawah sedang kebingungan karena dia payah banget soal arah dan orang di telinganya terus nyuruh dia pergi ke arah yang benar. Tapi Aki malas kalau harus muter jauh, jadi lengan dia malah tersangkut di tengah-tengah gedung. Hikaru mencoba menawarkan bantuan untuk menyingkirkan lengannya, bahkan mau menghancurkannya. Tapi Aki lebih memilih buat nyelip dan merangkak melalui celah yang ada. Hikaru terus lari sekuat tenaga demi menyelamatkan diri. Tapi akhirnya Aki berhasil menemukannya. Dia langsung mengeluarkan lengannya dan dengan cepat menghancurkan drone-drone yang mengejar Hikaru. Aki memanggil lengan Hikaru dengan nama Alma. Dan dia memperingatkan Alma supaya nggak bergerak, atau dia bakal menghabisinya di tempat. Lengan Aki mengingatkannya kalau dia seharusnya baca semacam skrip biar targetnya merasa tenang. Tapi tiba-tiba Bluey muncul, pengen balas dendam atas kejadian malam sebelumnya. Dia malah berdebat dengan lengan-lengan Aki. Sementara itu, Alma menunjukkan Hikaru jalan keluar. Aki nggak bisa mengejar mereka karena lengannya masih keluar. Drone-drone kembali mengejar Hikaru dan Aki jadi marah besar. Hikaru mulai menyesal pernah masuk ke area terlarang itu dan jelas banget kalau dia ketakutan. Alma kemudian bilang ke Hikaru supaya ninggalin dia saja karena semua orang sedang mengejar mereka. Dan Alma nggak mau melibatkan Hikaru lebih jauh. Hikaru ragu-ragu untuk pergi karena dia tahu kalau Alma bakal kehilangan semua kekuatannya. Tapi Alma senang melihat kalau Hikaru ternyata memang orang baik. Ini malah bikin tekad Alma semakin kuat. Karena dia baru ingat kalau dia nggak pernah ingin melihat orang baik terluka. Alma bilang ke Hikaru untuk melupakan semua yang sudah dia lihat dan kabur secepat mungkin. Tepat saat itu, kita lihat kalau Aki sudah menghancurkan si cowok berambut biru. Dan dia kesal karena Alma terus kabur. Alma akhirnya menyerah dan setuju untuk nurut sama Aki, asalkan dia mau melepaskan Hikaru. Tapi Hikaru udah berubah pikiran sepenuhnya. Dia memutuskan untuk berhenti jadi pengecut karena rasanya nggak enak kalau dia kabur. Aki memutuskan kalau dia harus menghancurkan mereka berdua, tapi mengejutkannya, Alma malah bilang ke Hikaru untuk maju. Hikaru ragu-ragu, tapi Alma jelasin kalau ini satu-satunya cara untuk keluar dari situasi ini. Akhirnya, Hikaru memutuskan untuk percaya sama lengan yang baru dia temui itu, dan dia maju dengan penuh keyakinan. Alma kemudian mengalami semacam transformasi yang bikin Hikaru bisa memukul Aki.
dan Aki cuma bisa meraih mereka saat mereka kabur. Tak lama kemudian, mereka berhasil keluar dari Asura, dan akhirnya Hikaru memperkenalkan dirinya secara resmi. Kembali di gedung, seorang anak terjatuh dan dengan marah bertanya-tanya siapa yang mencuri meja ude miliknya. Dia benar-benar marah besar dan menyatakan bahwa lengan pemicu itu miliknya. Di tempat lain, bos Aki kecewa mendengar bahwa Aki membiarkan lengannya kabur, tapi dia bisa mengerti karena nggak ada yang nyangka kalau seorang warga sipil bisa mengendalikan Alma. Mereka nggak punya banyak waktu, karena musuh pasti akan mengejar Alma. Jadi bos Aki mengirimnya kembali untuk mengambil lengan tersebut. Kemudian, Hikaru membawa Alma ke sekolah, tapi dia pastikan untuk menyembunyikan lengan raksasa yang bisa bicara itu. Tapi saat Hikaru tiba di kelas, dia kaget banget karena ternyata Aki adalah murid baru di sekolahnya. Aki mengabaikan semua orang dan langsung menaruh tempat duduknya tepat di sebelah Hikaru, lalu memperkenalkan dirinya.